Oke teman-teman, selamat datang di YouTube channel dan sekarang saya kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali yaitu adalah Dini. Dia adalah teman kuliah saya yang udah melalang buana banget di Asia Tenggara, teman-teman, selama kuliahnya. Aduh, halo. Nggak Asia Tenggara juga kali ya. Masih yang deket-deket aja. Din, boleh dong ceritain ataupun perkenalkan diri dulu Din sama teman-teman subscriber Ait yang nonton sekarang. Buat teman-teman YouTube-nya Ait, selamat menikmati konten-kontennya YouTube Ait. Semoga tetap memberi manfaat dan menginspirasi. Nah, aku Amin. temennya Ait. Nah, kalau ngomongin yang kayak Ait bilang tadi ke luar negeri, itu sih sebenarnya karena hobi terus ikut komunitas-komunitas yang bisa mensupport. Jadi itu waktu itu join komunitas kepemudaan kayak gitu, lebih ke relawan. Nah, jadi ada komunitas kepemudaan internasional, nama komunitasnya itu ISEC. Nah, kalau untuk teman-teman yang belum pernah dengar ISEC, teman-teman bisa langsung cek di websitenya isec.or.id. Di sana ada semua keterangannya. Jadi ISEC itu udah lama banget berdiri dan udah ada banyak banget di seluruh dunia ya, dari belahan dunia manapun ada di situ komunitasnya. Tapi itu base-nya itu di kampus-kampus biasanya. Tapi kalau untuk di Indonesia sendiri, kebetulan nggak semua kampus ada base-nya ISEC ini. Nah, jadi kemarin itu tahun berapa ya? Tahun 2015, sekarang udah 2020, udah 5 tahun yang lalu ya. Jadi harap maklum kalau agak lupa-lupa sedikit. Jadi Benar-benar nggak tahun apa-apa. 2015 itu aku tuh ikutan di ISEC itu namanya di situ kita bisa ngembangin apa sih namanya ya, hobi, kemampuan, minat dan bakat sesuai apa yang kita mau. Karena di sana ada 2 program sebenarnya. Ada Global Talent sama Global Volunteer. Jadi kalau Global Talent kita di sana tuh kayak bisa magang internasional, bisa di negara mana aja yang kita mau, nanti kita cari base negaranya di sana sesuai dengan kemampuan kita. Sama satu lagi, kalau tadi Global Talent, yang satu lagi itu Global Volunteer. Nah, yang aku ikutin kemarin itu Global Volunteer. Jadi aku tuh kan waktu itu suka banget ikut komunitas relawan-relawan gitu, entah waktu itu juga ikut Inspirator Indonesia Chapter Riau. Di sana itu lebih ke sosial, ngumpulin dana, terus buka kelas buat anak-anak jalanan kayak gitu. Terus ya mungkin lebih ke komunitas yang bergerak di Sosial gitu ya, sosial Din? gitu. Iya. Nah, kebetulan waktu itu ada ISEC base-nya di UNAN. Jadi mereka datang ke kampus-kampus di Riau, terus mereka nawarin nih ada program ini. Jadi kalau mau jadi volunteer itu juga banyak di negara manapun ada, dan itu kita bisa milih mau di negara mana, terus mereka lagi buka project apa, itu bisa edukasi, bisa entrepreneur, bisa sosial budaya, jadi macam-macam. Nah, kebetulan aku waktu itu ikut program edukasi. Jadi waktu ikut program edukasi itu memang aku suka ngajar kan, karena base-nya sebelumnya juga sering ikut komunitas sosial yang ngajar-ngajar gitu. Jadi di situ ikutinlah prosesnya, programnya, seleksinya ada sedikit gitu ya, tapi nggak terlalu ketat kalau untuk yang relawan atau yang volunteer. Tapi kalau untuk yang Global Talent itu seleksinya memang ketat banget, karena di situ kita kayak bisa dibayar gitu kan, sesuai dengan kesepakatan. Jadi ya gitu, waktu itu aku pilih ke Malaysia 1,5 bulan di sana, aku tinggal di panti asuhan, dan aku sama teman-teman dari negara lain 1,5 bulan di sana kita ngajarin anak-anak yang ada di panti asuhan di sana gitu. Bisa diceritakan nggak sih, Din?
proses seleksinya seperti apa gitu, sampai Dini itu bisa lulus dan mewakili negara Indonesia ibaratnya gitu? Gitu. Kalau untuk seleksinya sendiri mungkin nggak terlalu ketat ya, dalam artian selama project itu kan kayak project atau program yang jadi kayak di Indonesia nih juga nerima orang dari luar negeri untuk ikutan program-program yang dibikin ISEC Indonesia. Ntar biasanya datang orang luar negeri misalkan ke ISEC UNAN, nanti mereka dikasih program, ada untuk pengembangan budaya, ada untuk pengembangan pendidikan gitu. Nah, aku untuk pengembangan pendidikan yang di relawan di Malaysianya waktu itu. Jadi kalau untuk proses seleksinya sendiri nggak terlalu ribet. Kita apply kan ya, kita apply di websitenya, kemudian juga kita apply di yang menghandle project itu sendiri. Kebetulan aku waktu itu di Batu Grace Children Home ya, Batu Grace Children Home di daerah yang lumayan jauh dari pusat kota. Dari Kuala Lumpurnya lumayan jauh itu karena di ujung di Kedah, di Malaysia paling ujung dekat Thailand, sebelahan sama Thailand. Jadi waktu itu prosesnya kita apply kayak biasa, habis itu kita bikin motivation letter juga, kenapa kita mau ikutan program itu, alasan kenapa kita pengen mengembangkan diri dengan ikutan program yang disediakan ISEC gitu. Mungkin lebih ke diri kita sendiri gitu, kita ngejelasin tentang diri kita ke mereka dalam artian ke ISEC yang di Malaysia sana sama orang yang punya panti asuhan itu tadi. Nah, terus setelah itu, kalau mereka ngerasa cocok sama diri kita, kayaknya sesuai untuk ngejalanin program, itu biasanya bakal diterima di situ. Nah, itu tantangan awalnya karena kita harus video call, harus ngobrol langsung, pakai bahasa Inggris sama orang asing gitu ya kan. Orang yang dari Malaysia tuh, yang punya panti asuhan sama ISEC-nya Malaysia sendiri. Nah, mungkin buat sebagian teman-teman yang udah lancar bahasa Inggris dari dulu-dulunya, dari zaman sekolahan, udah nggak masalah kali yang ngobrol bahasa Inggris kayak gitu. Tapi kalau untuk aku sendiri sih waktu itu masih belum ngerasa aku tuh cus banget atau gimana gitu, masih kayak bisa nggak ya, gitu bisa nggak ya gitu. Tapi setelah aku coba, aku berusaha dan ternyata bisa gitu. Coba, usaha, doa, latihan tuh sebelum interview tuh, mau interview itu tanggal sekian gitu kan. Jadi tiap hari tuh aku harus coba ngomong sama cermin, ngobrol sendiri sama diri sendiri sama cermin, kayak aku lagi ngobrol sama mereka gitu. Dan setelah itu berlalu di tahap itu dan oke, aku diterima. Berarti seleksinya itu cuma ada 2 tahap ya, Din? Pertama kayak administrasi gitu di websitenya, terus kedua interview, yang ketiganya baru udah dinyatakan lulus. Iya, itu juga. Tapi sebelum ke sana kita juga harus bisa mempresentasikan apa sih yang lebih di diri kita gitu. Waktu Dini ngajar di sana di Malaysia selama hampir lebih 1 bulan, itu pesertanya dari negara mana aja, Din? Kebetulan di satu pantinya Dini itu teman sekamar waktu itu ada orang Jepang. Terus teman sekamar orang Jepang namanya Mayu. Terus ada 2 teman lagi dari Mesir, 1 teman lagi memang dari Malaysia, dan 1 lagi itu dari Kamboja. Jadi ada dari Jepang, ada dari Kamboja, ada dari Mesir. Nah, kebetulan panti asuhan tempat Dini tinggal dan ngajar itu deketan sama panti jompo. Jadi di panti jompo itu ada lagi teman-teman dari negara lain yang ngurusin pantinya mereka juga. Jadi yang di panti jompo itu ada teman orang Belanda, orang Spanyol, Vietnam, ya, Belanda, Spanyol, Vietnam, India. Sama di sana, yang diajarin apa-apa aja sih, Din? Kalau aku sendiri waktu itu aku ngajarin TK sama SD ya, tapi masih yang basic-basic dasar-dasar aja. Nah, kalau untuk anak di panti di sana tuh, anak panti di tempat aku itu ada yang beneran sekolah, ada yang sekolahnya tuh cuma di panti aja, karena mereka itu kalau yang bisa sekolah ke sekolah formal itu yang punya akte kelahiran, yang data-datanya lengkap itu mereka bisa sekolah.
Tapi kalau untuk mereka yang nggak bisa sekolah, memang cuma di panti itu aja. Ajarin bahasa Melayu juga. Terus kalau ada yang pengen tahu bahasa Indonesia juga aku ajarin bahasa Indonesia. Kemudian juga bahasa Inggris dasar. Terus juga pelajaran-pelajaran pelajaran dasar anak SD gitu sih. Oh, gitu. Itu biayanya otomatis dari ISEC-nya atau individu pendanaannya? Nah, kalau untuk ISEC sendiri itu waktu kita interview itu bakal dijelasin selama kita di Malaysia, selama kita diikut program itu apa aja yang ditanggung dan apa aja yang nggak ditanggung. Nah, kalau aku kemarin ya kayak yang ditanggung itu tempat tinggal di sana, dikasih tempat tinggal yang layak di sana, sama kayak makan 3 kali sehari di panti itu, tapi makanannya ya samaan sama anak-anak di situ gitu kan. Benar. Samaan sama anak-anak di situ, makan sehari 3 kali sama tempat tinggal. Itu aja sih yang disediain sama mereka. Jadi kalau untuk tiket pulang pergi, terus kebutuhan-kebutuhan tambahan yang lainnya itu pakai dana pribadi. Selama mengikuti program itu, tanggung jawab dari organisasi ini ada nggak sih gitu, Din? Untuk keselamatan? Ada, pastinya ada. Jadi mereka tuh tiap minggu pasti ngecekin kerjaan kita gimana. Nanti mereka tim ISEC yang dari Malaysianya kayak gitu kan datang nanyain aku, nanyain kayak gimana ngajar di sana, progresnya gimana, anak-anaknya gimana, itu ada evaluasinya. Terus kalau aku punya keluhan, misalkan nggak sesuai sama ini, sama itu, segala macam, mungkin katanya fasilitasnya dikasih tempat tidur yang seperti ini, ternyata begini. Atau pokoknya ada hal-hal yang nggak sesuai waktu interview, nanti bisa diobrolin di sana gitu. Atau mungkin kita agak susah beradaptasi dengan anak-anaknya, bisa diobrolin. Nanti pihak merekanya yang ngomong langsung sama penanggung jawab pantinya, biar ngasih tahu segala macam gitu. Atau mungkin pihak panti ada yang nggak suka sama sikap atau tingkah laku kita segala macam kayak gitu, mereka pasti bakal kasih tahu juga. Jadi misalkan terjadi sesuatu atau apapun yang terjadi sama kita, mereka pasti masih meng-guide kita, masih bantuin kita, masih ngontrolin kita juga di sana gitu. Itu sih lebih ke tanggung jawab mereka di situ. Jadi waktu kita datang ke sana, kita dijemput di bandara, dikenalin sama orang yang punya proyek itu, yang punya program gitu maksudnya ya, dikenalin, terus ya udah gitu ngejalanin apa yang udah di interview dibahas gitu, itu bakal kita jalanin dan tetap dievaluasi terus sampai 1,5 bulan, dan itu biasanya seminggu sekali atau seminggu 2 kali gitu. Motivasi untuk teman-teman yang nonton sekarang terkait program Dini, terus apa sih yang pengen disampaikan untuk anak-anak muda sekarang gitu, Din? Silahkan. Mungkin lebih gali potensi diri ya. Mungkin waktu di saat, kalau menurut aku sendiri ya, Yit ya, di saat kita kuliah itu kita lagi mencari jati diri. Kita lagi mencari tahu kesukaan kita apa, hobi kita apa, hal-hal yang bikin bahagia kita apa, teman-teman seperti apa yang ngebuat kita ngerasa nyaman, ngebuat kita ngerasa bahagia gitu. Jadi cari tahu hal itu dulu di dalam diri. Setelah kita tahu, biasanya kita udah tahu diri kita sendiri, kita coba cintai diri kita, sayangi diri kita. Kalau kita udah sayang sama diri kita udah kenal diri kita udah cinta dan loving yourself gitu kan, udah sayang sama diri kita sendiri. Nah, kita bakal tahu nih potensi kita. Kalau kita udah sayang sama diri kita pasti pengen ngembangin diri kita. Nah, kita pasti tahu gimana, kita pasti tahu apa yang kita sukai, apa yang membuat kita bahagia, kita bakal berusaha, itu otomatis kayak kita bakal berusaha mengembangkan diri kita. Nah, jadi untuk mengembangkan diri itu butuh usaha, niat, dan tekad yang kuat gitu. Supaya memang benar-benar apa yang kita pengenin itu emang benar-benar bisa tercapai. Oke teman-teman, itulah podcast online saya dengan Dini, teman kuliah saya yang sangat luar biasa banget, yang udah ngikutin beberapa event, terus organisasi, komunitas internasional. Dan Din, terima kasih udah mau berbagi ke teman-teman subscriber Ayit yang sekarang lagi nonton. Semoga ilmunya bermanfaat. Dan teman-teman semua yang nonton, semoga bisa termotivasi dan mengikuti jejak Dini ke luar negeri, bisa mengabdikan ke pihak manapun. And see you the next video. Bye.